Selamat siang teman-teman. Di sini saya dan Andreas Aldi dari kelompok 1 ingin mewawancarai salah satu pekerja dari tambang emas yang ada di desa Salbi. Nah, di mana desa yang kami analisis ini itu ada di desa Bumbing, Kecamatan Silangu, daerah Kabupaten Kota. Nah, di mana kami di sini akan mencari tahu mengenai tentang tambang emas ini, apakah tambang emas ini itu merupakan pencemaran lingkungan atau sebaliknya, karena otomatis di pertambangan emas itu merupakan suatu buatan manusia itu sendiri untuk mencemari segala lingkungan yang lingkungan sekitar. Baik, langsung saja kita bertanya kepada pekerja ataupun dari nambangan emas ini. Nah, di sini saya akan bertanya beberapa mengenai abang ini namanya siapa? Di sini sudah berapa lama nih silat? Sini kok bisa sih dari Serawai ke silat sini jauh gitu perjalanannya? Di kampung ada mereka yang udah Jadi ke sini di sini nih udah ya dapat kerjanya. ya lumayan susah. Kemudian Pak, nama abang siapa? Nah, saya mau bertanya, kan abang di sini kan otomatis kerjanya tambang emas kan? Asal abang itu dari mana? Nah, saya ingin bertanya, sudah berapa lama di kerja ikut tambang emas ini? Sudah sebulan. Sudah lama. Nah, saya ingin bertanya, nah, kira-kira pendapatan dalam satu minggu itu dalam tambang emas ini berapa? Otomatis tambangan emas ini itu dilarang ya, kalau kita tahu, dimana dalam tambangan emas ini itu termasuk harus ada izinnya ya kan? Apakah di tempat ini, desa ini itu sudah dibuat atau belum surat dalam tambangan emas ini? Teman-teman, bisa kita lihat di sini dampak yang ditimbulkan dari kerja tambang emas ini. Nah, di sini juga daerahnya juga dekat sungai, otomatis akan mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Tanah juga bisa makin hari makin longsor, bisa juga berdampak negatif untuk lingkungan daerah desa Belimbing. Di sini seperti yang kita lihat sendiri, lokasi dari pertambangan emas, dimana di sini kita mengerti apakah tambangan emas itu benar-benar mencemari dari lingkungan sekitar penduduk. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, nah, segala pohon, segala tanah itu sudah merusak alam. Itu dibuat oleh manusia itu sendiri, karena dimana dalam pertambangan emas ini juga dibutuhkan oleh manusia sendiri, dimana untuk mencari uang itu untuk keperluan hidup. Tetapi juga di sini mereka itu mencemari lingkungan sekitar, dimana dalam mencemari itu otomatis kita lihat sendiri, ketika mereka itu melakukan pekerjaan seperti ini, otomatisnya air yang mereka
gunakan itu dari sungai. Nah, mereka itu mengambil air dari sungai, kemudian mereka itu kan membuang kembali limbah dari pertambangan emas ini. Itu membuat air itu keruh, otomatis akan terbuang ke sungai. Maka dalam hal itu akan mencemari sungai itu sendiri, dan sungai itu pun akan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin ini dari penjelasan dari saya. Kerusakan lingkungan sekitar akibat pertambangan. Nah, antara lain yang pertama yaitu kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu adanya izin dari pemerintah setempat untuk mencegah hal-hal berbahaya yang memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Nah, ada baiknya pemerintah tidak sembarangan dalam memberikan izin pembangunan. Yang kedua yaitu setiap perusahaan pertambangan atau yang melakukan pertambangan itu perlu melakukan monitoring di lingkungan sekitar. Nah, bisa kita ketahui bahwa monitoring di sini artinya setiap perusahaan pertambangan harus terus melakukan penelitian terhadap sedimen atau endapan dari pembuangan limbah penambangan. Apakah aman untuk dilepas ke alam? Nah, sebelum limbah hasil penambangan dibuang, perusahaan atau pertambangan yang melakukan pertambangan yaitu wajib mengolah terlebih dahulu limbah tersebut agar nantinya tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu mencabut izin operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL atau mencabut izin operasi yang melakukan pertambangan ketika mereka melanggar AMDAL. Sudah tentu syarat dari perusahaan pertambangan atau syarat dari yang melakukan pertambangan itu dapat terus berjalan, yaitu dengan tidak melanggar AMDAL yang sudah ada. Jika pertambangan tersebut terbukti telah melanggar dan melakukan pencemaran lingkungan, nah, pemerintah berhak untuk memberhentikan izin operasi pertambangan tersebut. Jika tidak, pertambangan tersebut akan terus melakukan pertambangan tanpa melihat kerusakan yang telah mereka perbuat. Nah, yang keempat yaitu pilih cara yang tepat untuk mengurai dampak kerusakan lingkungan. Nah, di dalam pertambangan sendiri bisa mendesain sedemikian rupa struktur, bangunan, dan serta alat pertambangan agar tidak terlalu merusak alam. Nah, yang kelima yaitu menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Nah, sebagian besar daerah pertambangan yang berada di lokasi yang mempunyai beraneka macam tumbuhan dan hewan yang tinggal di tempat tersebut. Nah, pertambangan boleh saja mendirikan tempat untuk melakukan tambang emas tersebut di lokasi itu dengan syarat telah memperoleh izin dari pemerintah atau masyarakat sekitar. Juga jangan sampai ikut pula merusak bahkan menghilangkan habitat di tempat tinggal fauna dan flora yang tinggal di sana. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu tidak memasuki kawasan konservasi, hutan lindung, dan taman nasional demi menjaga kelestarian makhluk hidup yang tinggal di dekat kawasan pertambangan tersebut. Nah, jika terbukti
terbukti melanggar, nah di sini pemerintah, masyarakat setempat itu berhak bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan pertambangan yang terbukti memusnahkan atau bahkan memasuki wilayah yang dilindungi guna menjaga agar keanekaragaman hayati tidak musnah atau punah. Yang keenam yaitu mereka yang melakukan pertambangan wajib melakukan reklamasi bekas penggalian pertambangan. Nah, dengan adanya pelaksanaan reklamasi, tidak bisa sembarangan terdapat tahapan-tahapan tertentu. Nah, agar nantinya proses reklamasi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tahapan tersebut berupa mendeteksi kandungan logam berat yang terdapat di lubang bekas galian, penataan lahan agar sesuai dengan kondisi bentang alam, pengelolaan sedimen, serta pengendalian erosi di area bekas pertambangan, melakukan konservasi pada lapisan tanah paling atas dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman. Nah, di sini dari pembuangan limbah dari pertambangan emas, di mana akan tercemar itu sungai ini. Kita bisa lihat sendiri itu sungai ini keruh, di mana limbah dari pertambangan emas ini dibuang langsung ke sungai ini. Dan pun sungai ini pastinya akan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.